坐镇。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wuying Sanqian Dao episode ke-25. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Masih berada di alam bawah, Suwujo mempertanyakan apakah sebenarnya esensi darah murni atau darah origin yang ada di tangannya. Yao Yao memberitahukan kalau darah origin adalah esensi murni yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat dan bisa dibilang harta paling berharga di antara surga dan bumi. Mendengar perkataan Yao Yao tentu saja membuat Yu Feng merasa tertarik dan langsung mengajak Suwujo untuk mencari lebih banyak lagi darah origin di alam bawah ini. Terlebih lagi, Yu Feng juga meminta untuk mencoba terlebih dahulu darah origin yang ada di tangan Suwujo. Bang MC kita tidak menyerahkan darah origin tersebut kepada Yu Feng dan lebih tertarik menyerahkannya kepada Li Qingxi karena dialah yang sudah membawa mereka ke dalam alam bawah ini. Begitu pula dengan Yao Yao yang setuju dengan keputusan Suwujo, di mana dia menganggap tanpa Li Qingxi mereka juga tidak akan bisa masuk ke tempat ini. 可让人凝聚气血之魄。天地之宝，哎，不知道能不能拿到更多的元血呀？这第一枚元血。 就给你吧。给你，你就拿着吧。 Li Qingxi pun berterima kasih dan tidak ragu-ragu langsung menyempurnakan darah origin ke dalam tubuhnya. Dan siapa yang menyangka hanya dengan satu darah origin saja, ranah Li Qingxi langsung ditingkatkan dari ranah ini tingkat 4 ke ranah ini tingkat 5 dengan sekejap. 好吧，那就谢谢了。我竟然从后天4重。 Melihat hal tersebut, Yu Feng pun tanpa ragu langsung mengajak mereka semua untuk berburu esensi sejati para master yang masih banyak di alam bawah. Sementara bagi Yao Yao, dia bingung bagaimana cara mereka untuk melakukan perburuan, sementara dia dan Yu Feng tidaklah mempunyai sebuah esensi darah. Menjawab keluhan Yao Yao dan juga Yu Feng, Suwujo langsung mentransfer energi darah miliknya kepada Yu Feng dan Yao Yao agar mereka dapat berburu esensi darah origin para master. 开始猎捕绿色能量吧！我把气血之力传送给你们，走起！哎，虚无舟，果然不一般呢。 Mereka berempat pun akhirnya memulai untuk berburu darah origin dan kelihatan tanpa kesulitan mendapatkan cukup banyak darah origin dari esensi sejati master yang mereka bunuh. Namun tetap saja meskipun begitu, Yao Yao, Yu Feng dan juga Li Qingxi sedikit kewalahan karena banyaknya esensi sejati master yang masih berseliweran di sekeliling mereka bertiga. Mendapati teman-temannya sedang kesulitan, Suwujo kemudian menggunakan tebasan pembelah langit untuk mengalahkan semua esensi sejati para master. Setelah berburu darah origin selesai, mereka mulai membagi rata hasil buruan. Melihat pembagian yang dilakukan oleh Bang MC, Yu Feng sedikit protes karena mengapa Suwujo mendapatkan begitu banyak darah origin sementara dia hanya sedikit saja. Dengan gaya kocaknya, Suwujo mengatakan bahwa dia mempunyai peranan besar dalam berburu darah origin yang bisa dibilang menghabiskan banyak esensi darah. Jadi untuk sekarang sudah menjadi hal yang normal jika dia mengambil banyak darah origin yang mereka dapatkan untuk menutupi esensi darahnya yang sudah habis. 一颗，你一颗，我2颗，你这么分配？我刚刚凝聚了气血之力，丁点儿，不是很正常吗？ Meskipun Yu Feng pada awalnya sempat tidak terima karena mendapat sedikit bagian, namun Yao Yao meminta Yu Feng untuk merelakan darah origin kepada Suwujo karena darah origin ini juga tidak terlalu berguna untuk mereka berdua.
Yu Feng pun mau tidak mau merelakan semua darah origin kepada Su Wuzhou, namun dia juga akan meminta ganti rugi berupa makanan di kopi bangku yang biasa mereka datangi. 原薛对我们作用没那么大。你这次可算是欠我一个人情啊！白金雅座招待。 Sontak hal ini membuat Bang MC kita mengeluh karena kopi pangku tersebut sudah banyak sekali membuat kesialan bagi dirinya, serta tempat tersebut juga sudah menjadi incaran oleh ayah mertuanya. Yu Feng kembali berkata bahwa Su Wuzhou tidak perlu khawatir kehabisan uang karena kopi pangku tersebut adalah milik Yao Yao, jadi mereka pasti banyak mendapatkan diskon. 出现了一个牲口。 Ketika mereka semua sedang asik berbicara, tiba-tiba saja ada sebuah pintu yang terbuka untuk menuju ke suatu tempat. Mereka semua cukup kaget karena ada lautan yang begitu luas di alam bawah, di mana lautan ini kelihatan berwarna merah. 这里是，真是不虚此行啊！你们看，那里有个人。 Di sebuah pulau di tengah-tengah lautan ada seorang yang terlihat sedang bermeditasi. Ketika Su Wuzhou dan Yu Feng bingung perihal siapakah orang tersebut, Yao Yao berbicara kalau orang ini pasti adalah pemimpin Taoisem 6000 tahun yang lalu. Menurut legenda, dulu orang ini diserang oleh dua monster yang membahayakan dunia. Jarinya yang sedang menunjuk ke atas langit diperkirakan adalah sebuah segel yang menekan dua monster tersebut di dalam sebuah bulan merah. Meskipun pemimpin Taoisem ini sudah mati, namun dia menggunakan esensi terakhir di tubuhnya, yang mana bisa dibilang ini adalah sebuah hal yang cukup mengagumkan. Yao Yao sangat berharap para pemimpin yang berkuasa sekarang mempunyai sikap seperti pemimpin Taoisem ini, namun ya begitulah keadaannya malah jauh berbeda. 6000年前的道宗宗主不死天狼和黄金蟾蜍偷袭，分别镇压于明月和地狱。 道宗宗主该有的风采，死了6000年都如此有气势。 Su Wuzhou sendiri memuji pemimpin Taoisem tersebut karena auranya masih terlihat begitu agung padahal sudah berada di sana selama 6000 tahun. Namun hal yang tak terduga pun terjadi, di mana cincin dari pemimpin Taoisem tersebut tiba-tiba saja lepas karena sesuatu alasan dan membuat tubuh pemimpin Taoisem tersebut menjadi hilang. Terlepasnya cincin itu juga langsung membuat sebuah getaran, dengan kata lain segel yang menghadang dua monster juga ikut terlepas. Karena Yu Feng dan Yao Yao paham kalau cincin itu cukuplah berharga, mereka berdua langsung berebut mendapatkannya. Namun siapa yang menyangka cincin tersebut tidak bisa didapatkan begitu saja, karena dia mempunyai kecerdasan yang bisa memilih tuannya sendiri. 道宗的道界现在是我，哎呀！ 什么？ Hal yang mengejutkan kembali terjadi karena si cincin ternyata memilih Su Wuzhou sebagai tuannya. Sontak hal ini pun membuat Yao Yao dan Yu Feng langsung ngambek dan marah-marah kepada Su Wuzhou karena dia sudah mengambil banyak darah origin sebelumnya dan sekarang masih juga menginginkan cincin pemimpin Taoisem tersebut. Bang MC kita sendiri tampak kebingungan karena dia tidak melakukan apapun untuk mendapatkan si cincin ini. 戒指怎么会自动飞到我手里来？你又要私藏宝物啊！不然这个道戒怎么不往我手上飞啊？ Ketika mereka bertiga sedang berebut sebuah cincin, tiba-tiba saja Li Qingxi berkata bahwa bulan merah yang sebelumnya jauh kenapa tiba-tiba saja mendekat kepada mereka semua pada saat ini. Hal ini pun sontak membuat mereka semua kaget, ditambah lagi keluar monster raksasa serigala dari dalam bulan tersebut. Yao Yao di sini menyadari bahwa segel dari pemimpin Taoisem sudah terlepas, jadi menyebabkan monster serigala tersebut bisa keluar. Yu Feng pun langsung meminta Li Qingxi untuk membuat formasi agar mereka semua bisa kembali dan kabur dari ancaman monster serigala. Li Qingxi berkata kalau saat ini terlalu banyak gangguan di tempat ini, jadi dia tidak bisa membuat formasi untuk pulang. Mendapati situasi buruk ini, Su Wuzhou kemudian menggunakan mangkuk reinkarnasi sebagai pelindung agar Li Qingxi dapat fokus membuat sebuah formasi.
Dengan cepat, Li Qingxi pun membuat formasi yang pada akhirnya membuat nyawa mereka bisa terselamatkan. 快要来不及了！终于得救了。 Setelah berhasil selamat, Suwujo sedikit khawatir kalau monster serigala akan menembus segel dan keluar dari alam bawah menuju dunia manusia. Namun Yu Feng mencoba untuk menenangkan Suwujo dengan berkata kalau monster serigala tidak mungkin bisa mencapai dunia manusia karena adanya sebuah perbedaan alam. Sementara itu, Yao Yao memperingati Suwujo di mana menurutnya jika monster serigala bisa menembus segel pasti akan menarik perhatian dari praktisi-praktisi kuat di dunia manusia. Jadi demi kebaikan, Yao Yao harus meninggalkan kota Lin'an sekarang juga. Sebelum pergi, Yao Yao berbicara kepada Suwujo kalau menurutnya Suwujo pasti mempunyai hubungan dengan pemimpin Taosem karena si cincin pemimpin Taosem tersebut memilih Suwujo sebagai tuannya. Mungkin di masa depan ketika Bang MC sudah meninggalkan kota Lin'an, Yao Yao meminta agar Suwujo memprioritaskan untuk bergabung dengan sekte di mana pemimpin Taosem berada. 很可能会引来一些强者。你要走？你似乎与道宗有些渊源，要优先选择加入道宗。诸位保重。 Setelah Yao Yao pergi, Suwujo bertanya kepada Yu Feng kenapa dia tidak pergi bersama dengan Yao Yao. Yu Feng sendiri masih ingin menikmati kota Lin'an dengan minum anggur dan rencananya akan pergi keesokan harinya. 抚慰我屡遭打击的心灵。拜拜。 Sementara bagi Li Qingxi, dia juga bingung hendak pergi kemana karena sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Bang MC kita pun menawarkan Li Qingxi untuk tinggal bersama dengannya dan juga Qing Mo serta mengisi kamar yang sedang kosong. Namun semua itu dengan syarat Li Qingxi tidak boleh berbuat macam-macam dan membuat nama baiknya rusak di hadapan Qing Mo. 你难道让我流落街头吗？跟我来吧。哎，我可警告你啊！你知道我的手段的。 Ternyata sedari tadi Yunji sedang mengawasi kelakuan Suwujo sembari membuat rencana akan melaporkan kepada kakaknya kalau malam ini Suwujo berjalan bersama dengan Li Qingxi. Tapi malang bagi Yunji, dia malah terjatuh ke dalam kolam ikan. 我看你怎么向我姐姐交代！ Scene jatuhnya Yunji ke dalam kolam juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Yaudah, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye, see you tomorrow guys.